Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum pada tahu semua ya? Belum, Ibu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok ini. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuannya untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Adapun cara pelaksanaannya yaitu seperti yang kita lakukan seperti ini. Karena kita melakukan kegiatan konseling kelompok melalui daring, maka yang akan kita gunakan adalah via Zoom meeting. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Pertama-tama kita berkumpul melalui via Zoom meeting dengan menyalakan kamera dengan pas foto muka supaya kita dapat melihat keseluruhan anggota dengan jelas dan bisa saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, jika kalian ingin mengemukakan pendapat, maka kalian dapat mengklik raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Lalu nanti ketika saya sudah mempersilakan, maka boleh mengemukakan pendapatnya. Dalam konseling kelompok ini, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman mengikuti konseling kelompok ini tidak adanya paksaan dari siapapun atau atas kemauan sendiri. Apakah teman-teman ada terpaksa dalam mengikuti kegiatan ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Nah, kalau begitu, jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap anggota dalam mengemukakan permasalahannya harus jujur apa adanya dan tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Yaitu diantaranya apabila teman-teman ingin mengutarakan pendapatnya, harus mengklik raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu untuk meminta izin kepada pemimpin kelompok. Lalu gunakanlah bahasa yang sopan dan tidak boleh mengejek satu sama lain dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompoknya. Dan yang terpenting, setiap anggota kelompok harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti, setiap kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahannya yang dibahas tadi kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Teman-teman, ikuti saya ya. Jadi nanti jika saya mengucapkan nama kalian masing-masing menyebutkan, teman-teman bisa menyebutkan nama lengkap teman-teman sendiri ya. Misalnya contohnya kayak saya Zulfa Auliarahmah, misalnya contohnya kayak saya Nurul Fadilah. Begitu bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kita lanjut dengan ikrar ya teman-teman. Saya mohon kepada teman-teman untuk saling berpegang erat satu sama lain. Dimulai ya. Saya Zulfa Auliarahmah. Saya Nurul Fadilah. Saya Hani Fortuna Wahyudi. Menyatakan bahwa saya sanggup. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara segala bentuk informasi
segala bentuk informasi baik dari diri saya sendiri baik baik dari diri saya sendiri sendiri maupun orang lain. maupun orang lain. Baik, saya harap teman-teman bisa menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok ini. Selanjutnya, mengenai batasan waktu, kesepakatan bersama kegiatan konseling kelompok ini akan dilakukan selama berapa menit nih kira-kira? Mungkin 40 menit kali, Bu. Oke, kata Alamsyah 40 menit. Kalau teman-teman bagaimana? Bagaimana jika 45 menit? Baik, kata si Paul 45 menit. Bagaimana nih untuk teman-teman yang lain? Saya setuju Bu dengan si Paul. 45 menit ya? Baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah setuju 45 menit? Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Baik, kalau begitu, kegiatan konseling kelompok akan dilaksanakan selama 45 menit. Sebelumnya, di sini apakah teman-teman sudah saling mengenal? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, supaya lebih akrab, saya harap teman-teman dapat memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobinya. Atau bisa menceritakan masalah yang lucu yang pernah kalian alami. Jadi nama lengkap, nama panggilan, hobi, sama menceritakan pengalaman yang lucu yang pernah kalian alami gitu ya. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya nih. Di sini ada Hani Fortuna. Mungkin bisa dimulai dari Hani Fortuna. Kalau nama saya Hani Fortuna Wahyudi. Nama panggilan saya, hobi saya bernyanyi, mendengarkan lagu. Kalau yang pernah saya alami, mungkin lagi belajar sepeda, terus tiba-tiba mau nabrak gerobak. Itu lucu sih mungkin. Oke, terima kasih Hani Fortuna. Jadi pengalaman lucunya Hani pernah jatuh dari sepeda terus nabrak gerobak gitu ya Han. Oke, terima kasih Hani Fortuna. Bisa dilanjut oleh Nurul Fadilah. Silakan Nurul. Ya, baik Bu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nurul Fadila, biasa dipanggil Nurul. Hal lucu yang pernah saya alamin, kurang lebihnya sama kayak Hani ya Bu, jatuh dari sepeda. Oke, terima kasih Nurul Fadilah. Jadi Nurul Fadilah pengalamannya pernah jatuh dari sepeda juga ya. Baik. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Rianti. Nama saya Riantina Hanifah, nama panggilan Riri, terus hobi saya menggambar, terus kalau pengalaman masa kecil dikejar bebek, Bu. Oke, terima kasih Rianti. Pengalamannya pernah dikejar-kejar sama bebek ya? Dipatok enggak? Enggak kan? Oke, bisa dilanjut oleh si Paul. Silakan si Paul. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Syifaul. Hobi Syifaul Kamila, hobi saya olahraga, main voli. Cerita lucu masa nggak kecil sih, kayak SMA. Itu jadi saya kelasnya di lantai 3. Terus ada guru suruh panggilin teman saya namanya Alif. Guru saya namanya Asep. Terus saya manggil malah Asep. Iya, lanjut ya Pak Ul. Jadi manggil Asep aja manggil Iya, malah manggil teman saya malah manggil Asep. Udah gitu doang. Oke, terima kasih sih Pak Ul, pengalamannya lucu banget ya. Lanjut sama Alam Syah. Oh iya, perkenalkan nama saya Alamsyah Mulyadi, bisa dipanggil Alam. Hobi saya bermain bola sama bulu tangkis. Kalau hal yang hal yang lucu. Iya, yang lucu buat saya itu saya sering kegebok bola, Bu.
pas lagi main bola. Oke, terima kasih Alam. Sama hobinya main bola ya rata-rata cowok itu. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang waktunya saya memperkenalkan diri. Saya belum Nama nih. saya. Oh iya, maaf Kiki belum ya. Maaf Kiki. Terlewat. Ya, silahkan Kiki. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Kiki Meliani Putri, bisa dipanggil Kiki. Hobi saya membaca buku dan menggambar. Kalau pengalaman lucu, waktu itu saya pernah pakai rok, terus roknya itu kelilit sama rantai motor. Sebenarnya nggak lucu sih hari itu, tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang tuh kayak lucu. Iya. Udah itu. Terima kasih Kiki. Mungkin kalau Ya, dulu itu kayak apa ya? Kayak bahaya lah, tapi kan kalau sekarang kan ingat-ingat lagi kayak lucu banget sih gitu. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang waktunya saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Rama. Teman-teman bisa memanggil saya Zulfa. Hobi saya traveling. Jadi kalau cerita lucu saya itu waktu saya masih kecil, waktu SD ya. Jadi handphone saya itu dulu kejebur dari got ya. Karena kan kalau kita HP gitu kan barang berharga kita ya. Nah kalau misalnya jatuh ya kita panik. Jadi kita kayak nolongin HP kita ikut kejebur juga. Itu menurut saya sangat lucu sih. Baik. Oke, supaya teman-teman lebih akrab, saya mempunyai games nih. Jadi, gamesnya itu namanya rangkaian nama. Udah tahu kan teman-teman games rangkaian nama itu bagaimana? Tahu Bu. Oke, jadi orang pertama menyebutkan nama sendiri, dan kemudian orang kedua itu menyebutkan nama orang pertama, dan kemudian namanya orang kedua. Contohnya kayak saya Zulfa, terus Zulfa, Nurul, Rianti, Cipaul, Kiki, Alam gitu ya. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, jadi tadi kan karena Hani Fortuna lagi terkendala sinyal, jadi bisa dimulai dari Nurul. Silakan Nurul. Nurul, Nurul ke Rianti ya. Nurul, Rianti, Sipaul, Alam, Kiki. Silakan. Ada Nurul, terus ada saya sendiri, Rianti. Sebelum saya ada Nurul, setelah itu ada Rianti, kemudian ada saya. Oke, lanjut ke Alam. Sebelum saya ada Nurul, ada Rianti, ada Sipaul, dan saya ada Alam. Oke. Sebelum saya ada Nurul, ada Syifaul, ada Rianti, ada Alam, dan saya Kiki. Baik, ada Nurul, Rianti, Sipaul, Alam, Kiki, dan saya Zulfa. Baik, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Siap Bu. Siap, Bu. siap, Bu. Baik, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa sih masalah itu? Belum tahu, Bu. Yang lain? Ada yang tahu apa sih masalah itu? Mungkin saya, Bu. Ya, gimana lah? Kalau menurut saya itu, kalau masalah itu mungkin suatu keadaan yang terjadi sih, Bu. Oke, kata Alam, masalah itu suatu keadaan yang terjadi. Jadi benar ya Pak kata Alam, jadi masalah itu merupakan suatu keadaan atau situasi yang terjadi belum sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masalah itu biasanya dapat menghambat aktivitas kita sehari-hari. Masalah itu ada masalah umum dan masalah pribadi. Masalah umum itu merupakan masalah yang dialami oleh diri pribadi dan orang sekitar.
Misalnya, contohnya, saya kurang fokus belajar di kelas dikarenakan kondisi pencahayaan di kelas kurang. Itu termasuk masalah umum. Nah, sedangkan masalah pribadi itu adalah masalah yang dialami oleh diri pribadi. Contohnya itu saya kurang fokus belajar dikarenakan saya mengantuk. Begitu. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Baik. Setiap anggota kelompok wajib menyampaikan masalah yang dialami saat ini. Baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Nah, saya boleh, Bu. Oke, silakan Rianti. Jadi belakangan ini saya punya kebiasaan buruk, Bu. Sering overthinking, terus overcalculating. Terus itu sering ngerasa useless kalau ngebandingin kesuksesan kita sama orang lain gitu. Mohon maaf Rianti, suaranya putus-putus ya. Bisa diulang Baik, diulang lagi ya, Bu. Iya, Rianti. Jadi yang pertama itu kebiasaan buruk saya kadang sering ngerasa overthinking sama overcalculating. Terus yang kedua itu kalau ngebandingin kesuksesan sama orang lain, diri saya sendiri sering ngerasa useless. Oke, jadi Rianti itu sering banget overthinking gitu ya permasalahannya. Iya, Bu, sama sering Overthinking dan ngerasa sering ngerasa useless gitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Rianti. Selanjutnya siapa yang ingin mengemukakan permasalahannya? Saya, Bu. Ya, silakan Nurul. Ya, kalau saya di sini akhir-akhir ini saya merasa sulit membagi waktu antara belajar dan bermain, Bu, bersama teman. Oke, jadi permasalahan Nurul adalah sulit membagi waktu antara belajar dengan bermain dengan teman-temannya. Gitu ya Nurul? Iya, Bu. Baik, selanjutnya siapa lagi? Mungkin saya, Bu. Oke, siapa nih? Enggak, perempuan dulu aja, Bu. Alam atau siapa? Yang perempuan dulu aja, Bu. Oke, Hani Fortuna silakan. Ya Ibu, jadi kalau permasalahan saya itu lagi bingung mau melakukan apa untuk persiapan nanti di dunia kerja Ibu. Kalau melihat teman-teman saya gitu di Instagram, insecure gitu Bu terhadap pencapaian-pencapaian mereka yang udah kerja, dapat prestasi ini itu lomba gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Hani Fortuna. Jadi permasalahan yang lagi dialami oleh Hani itu suka merasa insecure dengan pencapaian orang lain dan di tahap bingung mau melakukan apa yang untuk dipersiapkan dunia karir. Gitu ya Hani? Iya Ibu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Si Paul dulu atau Alam dulu nih? Oh, boleh, Bu. Oh yaudah, silakan Alam. Si Paul aja, Bu. Pak Aul, ya Ul, silakan Ul. Terima kasih lah. Jadi permasalahan yang saat ini saya alami itu, jadi saya ingin mengikuti kegiatan organisasi gitu untuk menambah pengalaman saya gitu. Tapi di sisi lain saya bingung mau mulainya dari mana karena kan harus bikin CV dan saya tuh masih apa ya belum paham banget membuat CV itu bagaimana. Dan juga kan saya lagi bekerja juga. Takutnya nggak bisa bagi-bagi waktunya gitu. Jadi saya ingin berusaha tapi bingung mau memulai dari mana gitu. Oke, terima kasih si Paul. Jadi permasalahannya itu si Paul lagi bingung dengan keadaan yang ingin ikut organisasi tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana dan takutnya itu masih bingung nggak bisa ngatur waktunya gitu ya Ul kurang lebihnya. Ya. Oke, terima kasih si Paul. Selanjutnya. Saya, Alam. Bu. Ya, silakan Alam. Belakangan ini saya tidur saya kurang teratur, Bu. Jadi pas paginya itu pas mau matkul kuliah saya jadi kurang fokus, Bu, untuk mengikuti pelajaran, Bu. Oke, terima kasih Alam. Jadi permasalahan Alam itu susah tidur ya. Jadi mengakibatkan kalau lagi perkuliahan susah fokus dalam belajar. Begitu ya Alam? Iya, Bu.
Oke, terima kasih Alam. Selanjutnya ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Kiki ya. Kalau permasalahan saya, permasalahan dengan teman sih, Bu. Kayak nggak saling tegur sapa, kayak gitu. Oke, terima kasih Ki. Jadi permasalahan Kiki yaitu sama teman ya, jadi udah nggak menegur sapa gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh teman-teman barusan, kita sepakati terlebih dahulu nih permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Menurut teman-teman, permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya permasalahannya Hani Fortuna, Bu. Oke, kata Alam permasalahannya Hani Fortuna. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau dari saya setuju Bu sama Alam, masalahnya Hani Fortuna. Oke, kata Nurul permasalahannya Hani Fortuna. Kalau yang lain bagaimana? Saya juga setuju. Oke, Permasalahan Hani terlebih dahulu untuk bahas karena semua kita pasti ngalamin bingung nyari karir gitu kan. oke, terima kasih Ul. Jadi teman-teman sepakat nih ya. Yang akan kita bahas itu yaitu permasalahannya Hani Fortuna. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, permasalahan Hani Fortuna yang kita bahas terlebih dahulu, yaitu permasalahannya mengenai suka merasa insecure dengan pencapaian orang lain dan di tahap bingung nih mau melakukan apa untuk persiapan di dunia karir. Baik, kepada Hani Fortuna, saya persilakan untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut lagi. Silakan Hani Fortuna. Iya, Ibu. Mungkin kalau suara saya kurang terdengar atau terputus-putus bisa. Jadi saya ingin cerita belakangan ini ya, mungkin dari umur 19 tahunan gitu, udah mau memasuki 20 tahun, itu tuh kayak merasa bahwa kayak ada yang kurang gitu, kayak selama ini kayaknya tuh masih kurang gitu, masih kurang produktif Ibu. Saya ngerasa di umur 19 tahun ini, 20 tahun ini gitu, saya masih kurang aktivitas gitu, kurang. Terus juga kadang kalau ngelihat di sosial media gitu, insecure sama teman-teman saya gitu. Karena itu kebanyakan dari universitas-universitas negeri. Terus juga zaman sekarang gitu ya, namanya juga zaman sekarang sosial media tuh senengnya gitu. Jadi banyak yang upload kayak menang ini, itu macem gitu. Kadang suka insecure gitu. Sama bingung gitu mau dunia kerja gitu, memasuki dunia kerja butuh CV gitu. Sedangkan CV itu kan pasti nggak mungkin dong apa sih namanya recruiter itu milih CV, pasti kan yang berbobot gitu. Sedangkan saya juga kan ini gitu, maksudnya masih belum punya pengalaman kerja gitu sih. Jadi masih. Terima kasih. Oke, terima kasih Hani Fortuna. Jadi permasalahannya yang disinggung oleh Hani Fortuna yaitu pertama Hani Fortuna itu merasa insecure ya, apalagi di sosial media ini banyak sekali kayak teman-teman Hani Fortuna kayak mengupload prestasi-prestasi teman Hanford. Terus Hanford juga untuk saat ini nggak ada kegiatan atau kegiatan sehari-hari gitu ya, misalnya Hani nggak mengikuti organisasi atau yang lain sebagainya begitu ya Han. Nah terus juga Hani ingin nih mempersiapkan dunia karirnya, tapi Hani masih bingung karena belum ada pengalaman pekerjaan, terus juga masih bingung dengan
pembuatan CV, dan lain sebagainya. Begitu ya Hanis kurang lebihnya. Bu. Oke. Bentar. Untuk permasalahannya Hanif Fortuna, apakah teman-teman ingin berpendapat mengenai permasalahannya Hanif Fortuna? Atau memberikan Ingin saran? bertanya. Ya, silakan. Si Pak Ul ya. Sejak kapan Hani merasakan insecure terhadap pencapaian orang dan merasa bingung dengan pengalaman karir yang Hani inginkan gitu? Langsung saja dijawab ya, Bu. Ya, silakan. Jadi sejak kapan itu? Sejak saya umur 19 tahun mau menuju ke 20 tahun. Oke. Jadi sejak umur 19 sampai menginjak ke umur 20 tahun begitu ya Hani? Bagaimana? Iya, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi nih yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Kiki. Saya pengen nanya sama Hani. Kan kalau kita pengen mencapai sesuatu itu kan pasti ada action ya. Kalau bahasanya kalau misalkan kita pengen kalau kita kebelat kencing pasti kan harus ke kamar mandi gitu, nggak cuma nahan aja di kamar gitu kan, nggak mungkin. Nah, pertanyaannya apa sih yang udah Hani lakuin supaya bisa ngebuat Hani tuh nggak insecure lagi ngeliat teman-teman. Kalau misalkan contohnya ketika Hani pengen banget jadi juara menulis, otomatis kan Hani udah ngelakuin harus latihan terus nulis atau enggak ikut lomba menulis. Nah, kayak gitu. Pertanyaannya action apa sih yang udah Hani lakuin? Oke, silakan Hani Fortuna langsung jawab aja. Oke, untuk apa? Jadi baru sebulan ini coba buat masuk organisasi. Nah, organisasinya itu MFKIP. Nah, itu udah sampai tahap wawancara, udah tahap screening, dan alhamdulillahnya lolos. Terus juga yang lain itu jadi volunteer guru. Nah, itu daring, guru daring itu mengajar biologi untuk anak kelas 12. Sama paling kalau misalkan gitu saya masih mau benerin CV-nya dulu. Karena kan harus unik. Gitu. Oke, terima kasih Kiki yang sudah bertanya dan Hani Fortuna sudah menjawab. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menggali permasalahan dari Hani Fortuna. Silakan teman-teman. Mungkin saya ya Bu, izin bertanya Ya, sama Hani. silakan, Nurul. Jadi menurut Hani, hal apa sih yang nyebabin Hani tuh merasa insecure sama teman-teman Hani? Kayak gitu sih kurang lebihnya. Apa yang nyebabin insecure itu mungkin karena mungkin kan sekarang juga zamannya sosial media. Sosial media tuh udah marak banget gitu. Jadi terkadang sosial media itu juga bisa bikin rusaknya mental, walaupun di sisi lain banyak ada hal baiknya gitu. Nah, apa ya? Kadang kalau misalkan teman-teman posting kayak pencapaian-pencapaian gitu, itu bikin insecure. Nggak tahu ya penyebabnya apa. Karena mungkin apa ya? Dalam diri saya juga sebelum kejadian saya masuk organisasi dan lain sebagainya
Saya kan belum pernah juga ikut organisasi, belum pernah ikut lomba gitu. Kan saya ikut lomba sama ikut organisasi gitu. Oke, begitu ya. Bagaimana Nurul? Ya, Ibu cukup. Oke, terima kasih Nurul dan Hanif Fortuna. Silakan ada lagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai permasalahannya Hanif Fortuna. Mungkin kalau dari saya cukup, Bu. Oke, cukup. Bagaimana yang lain? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi sekarang yaitu kita memberikan solusi dari permasalahan Hanif Fortuna. Mungkin dari teman-teman ada nih yang ingin memberikan solusinya bagaimana yang seharusnya Hanif Fortuna lakukan. Gitu. Ada yang ingin memberikan solusi kepada Hanif Fortuna, teman-teman? Saya dulu deh. Oke, silakan si Paul. Saya mau sedikit memberikan saran aja kepada Hani ya. Kita tuh nggak bisa mengontrol sosial media orang lain, jadi yang bisa mengontrol kita untuk tidak melihat kesuksesan orang lain tuh dari diri kita sendiri. Hani berawal melihat itu dari sosial media ya. Kita bisa menguranginya, diri kita bisa menguranginya untuk tidak sering-sering membuka sosial media untuk agar kita sendiri tidak merasa insecure terhadap pencapaian-pencapaian orang. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih si Paul. Selanjutnya ada yang ingin memberikan solusi? Mungkin saya ya, Bu. Iya, silakan Rianti. Karena kan konteks masalah saya sama Ani itu kan lumayan sama gitu. Kadang ngerasa useless nih untuk yang belum kerja atau kita masih kuliah dengan pencapaian-pencapaian seperti itu. Kalau buat saya sendiri, saya itu sering ngerasa useless terus karena gara-gara kayak gitu sering ngerasa left out gitu untuk kesuksesan orang lain kalau dibandingin sama kita, dan merasa kalau saya nggak pernah merasa cukup. Sebenarnya it's okay gitu, kayak nggak ada masalahnya sih kalau kita merasa nggak cepat puas atau nggak cukup dengan pencapaian kita, asalkan kita tetap bersyukur. Kayak we need to realize that everybody goes through different paths in life gitu. Jadi kayak kita perlu menyadari bahwa setiap orang itu punya melewati jalan hidup yang berbeda-beda. Terus instead of letting other accomplishment to full hatred and jealousy, use them to inspire you. Artinya kayak misalnya mereka menunjukkan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, itu jadiin kita sebagai inspirasi untuk kita sendiri gitu. Karena menurut saya pribadi, kalau kadang ngerasa useless, pokoknya intinya jalan kesuksesan itu kan gak ada template-nya ya. Kayak nggak, kita kalau buat CV atau apapun itu mungkin ada template-nya gitu, bisa dibuat dari orang lain. Cuman untuk jalan kesuksesan kita sendiri, itu kita sendiri yang bikin template-nya. Jadi menurut saya untuk Hani, be creative and enjoy your own journey aja sih, karena kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain. Gitu. Wih, mantap. Keren sekali ya Rianti solusinya. Baik, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin memberikan solusi untuk permasalahan Hanif Fortuna? Bagaimana teman-teman? Cukup? Cukup, Bu. Oke, mungkin saya ingin menambahkan ya untuk solusi permasalahan Hanif Fortuna.
menurut saya Hani sekarang kan udah tahu nih ya, tadi ada beberapa teman-teman yang memberikan solusi dari permasalahan Hani. Sekarang coba Hani untuk merubah diri Hani, bahwasanya setiap seseorang itu pasti memiliki kelebihannya di bidangnya masing-masing. Jadi mungkin orang itu kelebihannya di sini, nah Hani Fortuna memiliki kelebihannya di sini. Jadi kita harus memiliki mindset atau merubah, jangan insecure mulu gitu. Jadi kita memilikilah kelebihan di bidang kita masing-masing begitu. Nah, untuk permasalahan kayak pekerjaan kayak misalnya kita masih bingung melakukan CV, bagaimana sih cara pengerjaan CV atau yang lain sebagainya, cobalah Hani sharing-sharing sama teman-teman Hani yang sudah bekerja, atau kan sekarang kan udah memiliki kayak handphone atau laptop, internet gitulah ya. Hani bisa searching, bisa mencari bagaimana sih cara pembuatan CV itu. Nah, seperti itu Hani. Nah, lalu juga tadi saya menyimak bahwasanya Hani juga sekarang sudah mulai produktif ya sama kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Hani mengikuti organisasi. Itu menurut saya sudah cukup baik sih menurut saya ya, karena Hani sudah memiliki pengalaman. Walaupun bukan pengalaman pekerjaan, tapi Hani setidaknya memiliki pengalaman di organisasi. Begitu menurut saya. Bagaimana tanggapan dari Hani sendiri? Ya, baik teman-teman semua yang sudah memberikan saran. Wah, dengan saran teman-teman, saya akan mencoba lebih menerima diri sendiri, minat saya, dan bisa mengontrol sosial media. Saya, yang terpenting saya fokus sama tujuan saya, dan bahwa Allah pasti punya cara tersendiri buat hambanya masing-masing. Terima kasih. Baik, karena Hani Fortuna sudah berjanji untuk mencoba untuk merubah, dan saya juga ingin teman-teman semua memberikan semangat untuk Hani Fortuna agar Hani Fortuna itu lebih bersemangat lagi untuk berubah supaya rasa insecure-nya itu berkurang atau menghilanglah, jangan berinsecure lagi. Dan Hani Fortuna dan teman-teman semua sudah memberikan sarannya yang terbaik untuk Hani Fortuna agar lebih semangat lagi untuk dapat berubah. Oke, selanjutnya Hani Fortuna, apa sih yang ingin Hani lakukan setelah selesai pertemuan ini? Setelah pertemuan ini, saya akan lagi bakat dan minat saya. Setelah itu saya akan lebih tentang info-info pekerjaan, sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah bekerja, terus memperbaiki CV lagi di orang-orang yang profesional. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Hani Fortuna. Baik, saya akan menyimpulkan dari konseling kelompok pada hari ini ya. Jadi permasalahannya itu yaitu dari permasalahan Hani Fortuna. Nah, di sini kita sudah memberikan solusi kepada Hani Fortuna bahwasanya kita itu yang tadi sudah saya bilang, Hani Fortuna harus merubah rasa insecure Hani Fortuna karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya Hani mempunyai kelebihan di sini, nah Nurul Fadila atau si Paul yang lainnya memiliki kelebihan di sini. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Itu juga Hani sudah mungkin dulu Hani nggak mengikuti organisasi, nggak ada produktif gitu. Nah sekarang Hani udah mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, itu juga sudah cukup membaik ya, ada perubahan. Baik, mungkin untuk Tasya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah dari Tasya ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Bagaimana Hani? Sebelumnya suara saya masuk nggak ya tadi?
sedikit terputus-putus Ibu kalau di saya. Oh, Kesan iya. dan pesan saya ya, kesan dan pesan saya mengikuti konseling kelompok ini. Yang pertama, jadi lebih tahu lagi, lebih bisa mendalami lagi penyebab-penyebab permasalahan saya dan solusi dari permasalahan. Kesannya, selain itu juga saya bisa kenal dengan teman-teman yang belum saya kenal, dan mungkin dari saya lebih kompak lagi masalah. Terima kasih. Oke, terima kasih Hani Fortuna. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pesan dan kesan pada konseling kelompok hari ini? Ada lagi tidak teman-teman? Oke, cukup ya berarti ya. Oke, saya berterima kasih karena Hani Fortuna sudah memberikan kesan yang baik terhadap kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudah bersedia untuk datang atau menghadiri konseling kelompok dan berbagi cerita serta pengalaman yang pernah dialami. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, saya ada ice breaking terlebih dahulu nih, yaitu namanya itu tembak door. Jadi apabila saya mengatakan tembak, teman-teman mengatakan nggak kena gitu ya. Gimana teman-teman paham kan? Terus kalau misalnya saya mengatakan door, teman-teman mengatakan gitu. sambil berekspresi seperti orang terkena tembakan gitu, kayak lemes gitu. Teman-teman paham kan? Halo guys. Nyalain mikrofonnya dong biar rame. Paham kan teman-teman? Bu. Oke. Nyalain dulu mikrofonnya semuanya, ayo. Nanti kita mulai sebentar. Sudah, Ibu. Oke. Kiki belum nih, Kiki. Oke, kita mulai ya. Kalau misalnya saya bilang tembak, jawabnya gimana? Door. Iya, kalau saya bilang tembak, bilangnya nggak kena gitu. Terus kalau misalnya saya bilang door, kan kalian ketembak tuh, kalian bilang gitu ya. Paham kan? Oke, kita mulai ya. Yang nggak ngomong wajib nge-like foto di Instagram saya. Ayo. 1, 2, 3, tembak. Nggak kena. Nggak kena. Oke, sekali lagi. Tembak. Nggak kena. Rianti mana? Rianti kok kayaknya nggak kelihatan ini mulutnya. ulang. Harus jawab semuanya ya. Hani yang bener, Hani sama Kiki nih ketawa-ketawa aja nih. Ntar saya suruh like foto saya di Instagram. Oke, mulai ya. Tembak. Nggak kena. Sekali lagi. Kalau saya bilang door. Gitu. Sekali lagi. Door. Door. Lu tahu door. Nggak kena. Ya udah. Udah kan, ice breakingnya gimana? Seru kan?
Guru. Doro, oke. Baik. Karena permasalahan ini, bentar. Ice breakingnya sudah selesai, sudah cukup. Nah, untuk permasalahan teman-teman yang belum sempat kita bahas, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kira-kira teman-teman bisa mengadakan kegiatan konseling kelompok selanjutnya, kira-kira kapan nih? Kapan nih? Minggu depan Oke, minggu depan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju jika konseling kelompok dilakukan di minggu depan? Iya, Bu, setuju. Setuju. Setuju, Bu. Baik, kegiatan Setuju, Bu. konseling kelompok selanjutnya akan dilaksanakan di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa untuk kita semua. Berdoa dimulai. Baik, kegiatan konseling kelompok ini telah selesai dilaksanakan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. juga. Terima kasih